kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, nomor 1 Indonesia. Nomor 1 ya, wow. 43% di dunia kita yang pegang. Demographic bonus, orang semuanya berkata demographic bonus gini, di next slide kita bisa lihat datanya nih. Nah, 70% populasi Indonesia akan mencapai usia produktif 15 yaitu 64 tahun. 70% populasi produktif. Tuhan masih buka jalan. Jadi persaingan makin ketat, kita harus memiliki daya juang yang tinggi. Dan yang kedua, bersama. Saya selalu katakan, teamwork, super team, it's much better than Superman. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang lagi di Marketplace Wisdom. Hari ini bersama dengan Evelina Witanama dan Fandi Gunawan. Yes, dan dua bintang tamu ya, narasumber kita yang pastinya akan memberikan perspektif yang keren-keren sekali. Mungkin sambil perkenalan kali ya, betul, boleh ya? Betul. Dimulai dari yang koko paling ujung yang rambutnya udah mantap sekali ya sebenarnya. Ya, nama saya Aryo, saya melayani bersama Pak Fandi di GMS Business Connection. Saya adalah volunteer di GMS Surabaya Barat. Saya juga adalah seorang pengusaha IT. IT, oke. Silakan. Saya nggak perlu diperkenalkan tapi nggak apa-apa. Sudah terkenal. Sudah terkenal. Saya Andres Nawawi. Saya pendeta di GMS, tapi saya juga di Marketplace Ministry, saya juga melayani, bahkan juga melakukan beberapa hal-hal yang terlibat di dalam dunia praktis, melayani anak-anak muda di sana. Wow. Dan hari ini adalah edisi yang spesial gitu ya, karena ini kita kasih judul Business Outlook 2024 gitu. Dan memang ini memang recordingnya pada tanggal 22 Februari 2024 alias kira-kira waktunya ya sekitar 2 minggu setelah pemilu 2024 di Indonesia usai. Dan kenapa kita nggak bikin ini sebelum-sebelumnya, Evelyn? Biasanya kan Business Outlook 2023, 2022 oleh Bizkon, GMS Bizkon itu diadakan di Januari. Tapi ternyata ini memang kita sengaja biar setelah ini memang sekarang diperkirakan hampir sudah bisa dipastikan yang menang pemilu siapa. Jadi oke, sekarang ayo kita move on, kita pandangan kedepannya seperti apa gitu. Oke. Wah. Sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin kita dengarkan dulu sharing firman Tuhan dari Ko Fandi. Silakan, Ko. Yes, oke. Jadi saya rasa memang ya kita semua ya harusnya melihat bahwa Indonesia ini sekarang ada di persimpangan jalan gitu ya. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga dunia di persimpangan jalan. Kenapa? Karena ada beberapa choice points yang atau poin-poin krusial yang dimana kita harus memilih, kita apakah mau lewat jalan yang mainstream atau jalan yang tidak mainstream gitu ya, jalan yang seperti orang-orang pernah lakukan, atau ternyata bisa jadi Tuhan bisa memberikan satu terobosan-terobosan yang baru gitu. Ini juga sama mungkin seperti Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tapi sebenarnya yang perlu adalah sikap hati kita gitu. Israel gitu ya menghadapi persimpangan jalan gitu dengan bersungut-sungut gitu ya, dengan tamak gitu ya, ketika dapat mana, dan burung puyuh pun juga akhirnya sampai pada waktu itu dagingnya keluar dari hidungnya. Itu kan menjijikan gitu ya, mentalis instan gitu ya, mereka tidak mau ikuti proses. Mirip dengan kondisi zaman sekarang. Zaman sekarang ini kita tahu ada pinjol, juga ada fenomena judi online, investasi bodong gitu ya, berbagai macam cara sehingga akhirnya orang kejebak di satu situasi tertentu. Tapi saya tergerak untuk membawakan dari dari Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Mulai dari ayat 24 ya, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan segala daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, Tuhan ini menciptakan manusia bukan untuk urusan daging gitu ya, bukan untuk urusan uang, materi atau nafsu. Hidup manusia bukan untuk itu, tapi urusan daging, urusan materi, nafsu, uang harusnya tunduk di bawah manusia, karena memang posisinya di bawah manusia dan dikelola dan dikendalikan manusia justru untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti itu. Saya lanjut ya supaya nggak lama-lama. 25. Jadi jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini seakan-akan kelihatannya klise gitu ya, kok gereja sering ngomong ini, tapi bukankah justru karena kita nggak mampu jalan sendiri, kita ini butuh Roh Kudus, dan kita hidup oleh Roh Kudus yang ada dalam kita, maka siapa yang pegang kendali dalam hidup kita? Tentunya juga adalah Roh Kudus gitu ya. Kita tahu apa gitu ya, kita mau belajar banyak, juga terkadang disrupsi di dunia ini sedemikian banyak sehingga akhirnya kita malah kebingungan. Tapi kalau kita hidup oleh roh, kita tahu Tuhan akan tuntun kita, Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan kasih poin-poin pada kita, dan hidup kita nggak panik.
kasih, sukacita, damai sejahtera apa yang ada di dalam buah roh itu ya. 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah ini justru adalah yang satu kita harus perhatikan adalah satu kata ini, jangan impulsif, jangan kepancing seperti itu. Jadi ternyata ada banyak hal di dunia ini sebenarnya dari dulu kala, tapi sekarang ini justru malah lebih banyak lagi. Impulsif itu intinya kita kira jadi fokusnya ke jangka pendek, fokusnya ke instan, dan ujungnya akhirnya kepancing dan kita kejeblos di satu kondisi yang tidak mengenakkan gitu ya. Gila hormat misalnya, itu ibarat zaman sekarang seperti pansos gitu ya, gila hormat. Fokus ke diri sendiri, it's all about me gitu, me, I and myself gitu, flexing gitu, BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita, dan tidak pernah puas diri, saling menantang. Juga konteksnya saling menantang bukan saling challenge, saling encourage, enggak, tapi konteksnya negatif gitu ya, enggak pakai mikir panjang karena udah emosi, pikirannya pengennya ngegas melulu gitu ya, apalagi mau berdoa, mikir aja enggak, apalagi berdoa gitu ya, tapi otot duluan gitu, mulut duluan, pembuktian diri, nafsu gitu, saling mendengki itu berarti ada rasa tamak, iri, sombong, bahkan bisa jadi menyabotase kerjaannya orang lain karena dia tidak suka. Gitu. Jadi dalam seperti ini fokusnya pesan firman Tuhan pada hari ini adalah kita harus bisa menguasai diri. Buah roh, jadi ada 9 rasa dalam buah roh, ujungnya adalah penguasaan diri. Kita kasih yang kebablasan itu bukan kasih yang seperti dalam buah roh. Itu sukacita yang kebablasan itu juga bukan itu. Begitu pula nanti damai, kebaikan, semuanya akan dikunci dengan satu terakhir, buah roh terakhir itu namanya penguasaan diri. Jadi masing-masing dari kita harus bisa hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan oleh karena itu salah satu buahnya menguasai diri, dan kita dengan tenang dalam Tuhan, damai sejahtera, kita akan tahu Tuhan akan kemana dalam 2024 ini. The Great Shifts and Miracle yang menjadi tagline-nya GMS juga. Di situ Tuhan ketika membawa kita dalam Great Shifts, maka di situ Tuhan akan jadikan kita mujizat-mujizat terjadi atas hidup kita. Amin. Wow. Thank you so much Ko Fandi buat sharing-sharingnya. Dan ini juga menjadi satu pengingat ya bagi kita jemaat bahwa kita harus mempersiapkan diri kita baik secara pengetahuan, hati, kesiapan semuanya. Nanti kita akan dengarkan sama-sama. Mungkin dibuka dengan yang berdasarkan data dulu kali ini. Silakan. Bro Aryo. Kita kasih dulu nih Bro Aryo. Silakan. Tadi menarik sekali Ko Fandi disampaikan tadi tentang bahwa kita tadi ada di persimpangan tadi. Nah ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat slide berikut ini, ya di persimpangan ini bukan cuma Indonesia. Untuk tahun 2024, tahun politik itu bukan cuma berlaku bagi Indonesia, tapi semua negara kayak warna merah ini, ada sekitar 50-60 negara, mereka juga sedang mengadakan pemilihan umum seperti itu. Nah, dari sisi populasi, di next slide kita bisa melihat juga bahwa 50% penduduk dunia, paling besar India, itu mengadakan pemilihan umum. Jadi, the great shift ini, not only for Indonesia, tahun politik nggak cuma buat Indonesia, seperti itu. Tapi kalau kita lihat kan terlalu besar ya, yuk kita persempit lagi sih, kita lihat dari 3 parameter berikut ini. Pertama, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di dunia, sebenarnya 3, kemudian 2,8, kemudian akan naik lagi menjadi 3 di tahun depan, prediksi demikian. US, tentu kita bisa melihat tahun depan diprediksi menjadi 1,8, lalu tahun ini menurun 1,3. China tahun ini diprediksi menurun, dan tahun depan menurun lagi. Ada slowdown karena beberapa kejadian terutama dari sisi sektor properti. Kasus terakhir adalah Country Garden yang berpengaruh pada perlambatan di China. Lalu bagaimana dampaknya di Indonesia sendiri? Bagaimana pemilu? Orang sering menyebutkan tahun pemilu. Apa yang terjadi di Indonesia? Orang berkata takutnya volatilitasnya tinggi gitu ya. Orang pemilu selalu yang terjadi adalah satu hal, yaitu orang wait and see. Dampaknya investasi terhambat pasti. Tetapi kalau kita lihat by data nggak bohong bahwa so far Indonesia tetap konsisten di kisaran kurang lebih sekitar 5. Selalu konsisten. Pemilu tidak pemilu selalu konsisten. Pengecualian satu yang drop itu karena waktu COVID. Seperti itu. Tapi notabene Indonesia menurut saya sudah sangat mature, sangat matang dan aman dalam menghadapi situasi tahun politik. Nah, bagaimana secara negara lain nih? Tadi sempat saya sebutkan tentang US dan China. 2 negara ini adalah negara yang berdampak besar bagi Indonesia. Di next slide kita bisa melihat pengaruhnya seperti apa. Kalau kita lihat di US, next slide-nya kita bisa lihat pengaruh daripada US dan China terhadap ekonomi Indonesia. Di sisi mana? Ya, coba di next-nya kita lihat kalau di US dampak paling signifikan pasti selalu dari suku bunga The Fed. Begitu The Fed menurunkan suku bunga, maka perbankan longgar, maka properti juga naik, otomotif juga otomatis naik. Dan kalau konsumsi meningkat, otomatis sektor lain juga akan terseret. Nah, tahun lalu diprediksi US resesi 2023, tetapi tidak terjadi, yang terjadi malah soft landing. The Fed bisa menahan suku bunga pas
di sweet spot supaya nggak resesi, tapi juga menahan inflasi. Nah, pertahanan ini kita masih belum tahu sampai kapan, orang masih menduga-duga. Tapi orang bilang paling cepat kuartal 2 atau paling optimis kuartal 3. Jadi itu kabar yang baik bagi kita, terutama dari para pelaku bisnis. Karena kalau perbankan longgar, yang lain juga akan mengikuti. Nah, China kasusnya cukup unik. China ada kita tuh ekspor paling besar itu ke China. Nah, ekspor paling besar ke China. Nah, kalau kita lihat China walaupun mengalami perlambatan, mengalami slowdown, tetapi ekspor kita ke China tahun ini 2024 diprediksi malah naik 2,5%, seperti itu. Tahun September kemarin China melaunching PMI ya, dari mereka sudah launching, jadi itu jadi confidence factor kita untuk kita bisa ekspor naik seperti itu. Nah, ada lagi nih di next slide kita lihat. Nah, ada dua parameter nih, GCI dan EODB. Bahasa simpelnya seperti apa? Yaitu GCI Global Competitiveness Index, indeks kompetitif Indonesia. Kita menaik peringkat dari awal peringkat 44 menjadi 34. Kita Indonesia menjadi semakin kompetitif di mata dunia. Daya saingnya naik. Daya saingnya naik. Ke peringkat 34. Betul, dan bukan cuma itu aja, bukan cuma daya saing naik, tapi EODB sangat penting. Ease of doing business, kemudahan bagi kita melakukan bisnis. Dan di mata internasional, Indonesia naik peringkat juga dari 129 tahun 2008 ya, menjadi sekarang di 73 di tahun 2013. Seperti itu sudah meningkat jauh untuk masalah kemudahan dalam sisi berbisnisnya gitu kan ya. Nah, kalau next slide kita lihat secara domestik ini bagaimana? Kalau secara domestik ada 3 poin yang saya sampaikan secara singkat aja. Kita harus habis pemilu kan. Nah, setelah pemilu kita tahu bahwa arahnya mengarah memang secara ini semua vote mengarah ke salah satu paslon. Di mana paslon ini mereka itu akan meneruskan program yang sudah ada sebelumnya dari pemerintahan sebelumnya, yaitu yang 2 terbesar, IKN dan downstreaming. Downstreaming adalah hilirisasi. Hilirisasi dampak sangat signifikan karena hilirisasi ini ekspor turunan nikel kita, growth kita sejak hilirisasi sekitar 7-10 kali lipat dari hilirisasi. Belum lagi kita bicara tenaga kerja yang diserap seperti itu. Nah, tentu yang paling kanan kita bicara government atau kebijakan pemerintah baru. Kita masih belum tahu nih, ada yang bilang program A, program B, program C, kita belum tahu realisasinya. Tapi kita yakin dan kita tahu itu pasti akan mendongkrak perputaran roda ekonomi di Indonesia. Nah, ini menarik, ini secara domestik gitu kan ya. Nah, ini yang jangka pendek. Yang jangka lebih jauhnya lagi, di next slide kita bisa lihat tahun 2050 Indonesia menjadi nomor 4 di dunia. Diperkirakan seperti itu. Hopefully bisa lebih baik lagi ya, Kofandi ya, seperti itu. Amin gitu kan. Nah, kita lihat ada pergeseran shift dari yang awalnya G7 menjadi E7, emerging market yang menjadi berkuasa. Mulai dari China, India, Indonesia, Brasil, Rusia, Meksiko, Turki, itu yang akan naik. Dan kita lihat China nomor 1, India nomor 2, US nomor 3, 4 Indonesia, 5 Brasil. Yang kita berharap aktualnya bisa seperti ini, bahkan lebih baik lagi seperti itu. 2050 kok masih panjang ya, kita tahu ini bukan perjalanan yang mudah. Memang secara prediksi semua orang berkata demikian, tapi kalau kita tidak hati-hati menyikapi, jangan sampai kita malah membatalkan apa yang sudah diplanningkan seperti ini. Betul. Nah, sebelum 2050 ada 5 tahun sebelumnya, yaitu namanya Indonesia Emas. Di next slide kita bisa lihat 2045 Indonesia Emas. Apa itu? Nah, jumlah penduduk kita menjadi 309 juta jiwa. Growth diprediksi 5-6%. Seperti yang saya katakan tadi, Indonesia lebih stable ya di angka 5-6. Kemudian GDP kita jadi 9,1 triliun US dollar. Untuk dari sisi PCI atau per capita income, pendapatan per kapita kita 29.000 US dollar. Ini Indonesia Emas, itu apa ya? Gross Domestic Product. Oh, I see. Sorry, kayak gitu. Jadi ini Indonesia Emas 2045 ya, digadang-gadang. Ada banyak poinnya, tapi saya summarize yang terkait dengan diskusi kita hari ini saja. Nah, tapi dalam menyikapi hal ini yang menjadi fokus kita. Apa yang menjadi peluang bisa juga menjadi ancaman. Di next slide kita bisa melihat, ada 4 poin saja, ada banyak ya, 4 poin saya bahas. Natural resources, next slide. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, nomor 1 Indonesia. Nomor 1 ya, wah. 43% di dunia kita yang pegang. Indonesia yang pegang, bukan kita ya. Kobalt itu nomor 2 terbesar, seperti itu. Itu kita bicara secara natural resources. Tapi hati-hati, ini biasanya diskusi sama Pak Andres yang seru nih. Jangan sampai kita seperti Nauru, Pak. Seperti itu kita harus menjaga, jangan sampai kita seperti Nauru yang mereka exploit natural resource-nya tanpa ada pengendalian sehingga akhirnya mereka jadi malah jadi turun seperti itu. Demographic bonus, orang semuanya berkata demographic bonus gini. Di next slide kita bisa lihat datanya nih. Nah, 70% populasi Indonesia akan mencapai usia produktif 15 yaitu 64 tahun, 70% populasi produktif. Tapi sekali lagi harus hati-hati karena kalau kita nggak siap, usia produktif ini tidak ada lapangan kerja juga sia-sia seperti itu. Dan sekali lagi saya punya moto, maaf ya,
percuma usia produktif kalau kerja kita nggak produktif seperti itu. Betul. Nah, itu harus hati-hati seperti itu kan. Betul, betul. Dan masalah produktivitas ini kita masih menjadi sorotan karena Indonesia masih di bawah Malaysia, China, sama satu negara lagi di Asia. Ya, Nah, ini harus kita kejar. Kalau itu pertumbuhan ini nggak sebanding. Yang berikutnya growing middle class. Nah, ini menarik ini. Tadi sempat ngobrol dengan Pak Andreas Nawawi juga ya. Middle class kita berkembang begitu pesat. Tahun 2030 diprediksi 130 juta, hampir 50%. Wow. Middle class. Nah, middle class ini kenapa kok saya bahas middle class? Bukankah kita banyak memperhatikan low class juga? Betul, tapi hati-hati. Low class pemerintah sudah keluarkan banyak hal dengan cara bansos, bantuan mereka sudah tuangkan. Tapi middle class ini harus kita waspadai. Kita nggak ingin terjebak. Tadi kita ngobrol ya Pak Andreas Nawawi ya tentang Chilean paradox, tentang seperti Chile. Mereka nggak take care middle class-nya. Akibatnya terjadi social issue dan menjadi political turmoil di sana. Jadi masalah sosial dan masalah politik seperti itu. Karena apa? Karena middle class nggak diperhatikan. Padahal mereka secara porsi sangat signifikan. Chile luar biasa sekali sih, dia berhasil mengangkat jumlah kemiskinan sangat berturut drastis. Tapi tadi kita harus hati-hati jangan sampai terjebak di growing middle class ini. Jebakan berikutnya, Indonesia kan ingin jadi negara maju tuh. Tapi hati-hati, ada namanya middle income trap. Begitu kita sampai di tengah-tengah, kita stuck di sini, kita nggak bisa growth lagi. Ini harus kita waspadai juga. Dan terakhir, green economy, kadang-kadang kan kemarin di debat-debat juga sampai ramai juga itu. Nah, saya cuma sampaikan aja bahwa ada biofuel, ada mangrove, ada revitalization. Saya persingkat aja supaya karena waktu, mangrove kita kan mengarah ke net zero, zero emission. Mangrove kita 22,6% di dunia, itu kita pegang. Dan mangrove itu adalah blue carbon. Kalau kita bicara carbon credit, carbon offset, itu kualitas yang paling tinggi adalah blue carbon. Nah, sekali lagi, ini potensinya sangat bagus. Tapi kalau kita nggak bisa ngelola, apa yang harus jadi senjata, malah menyerang balik di sisi kita. Seperti itu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran apa yang harus kita waspadai dan tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan. Saya kembali lagi ke Kofandi. Gimana? Wah, ini keren ya. Berarti ini ya, jemaat bisa dengar sama-sama bahwa ternyata di 2024 pembukaan tahun ini kita dapat informasi yang jadi udara segar banget buat kita, bahwa kita ini harus optimis ke depannya. Ini ada banyak sekali gitu loh hal-hal dan potensi-potensi opportunity yang bisa kita grab asalkan kita mau mempersiapkan diri dari sekarang. Ya, gitu. modalnya sudah ada. Betul. Tinggal gimana cara kita ngelolanya aja. Iya. Gitu. Nah, rasanya kita harus ke segera narasumber berikutnya gitu ya. Karena bagaimanapun senior kita gitu yang penuh dengan hikmat dan pengetahuan. Nah, silakan Om. Ya, Gimana? jadi kalau saya kembali ke Pastor Philip ya, Pastor Philip itu secara profetis ya, menyampaikan bahwa satu kali nanti akan terjadi 3 generasi akan melayani bersama-sama. Nah, saya percaya bahwa kalau terjadi secara profetis melayani di gereja, artinya di marketplace juga sama-sama. Dan memang terjadi pada hari ini. Jujur di usia saya seperti ini, saya banyak diminta advice, consult dari banyak perusahaan untuk menolong generasi muda masuk ke dalam bersama-sama dengan generasi yang lebih tua. Jadi kalau kita lihat tadi yang dijelaskan oleh Aryo itu bagus sekali. Sebenarnya persiapannya kalau menurut saya, pemilu sudah selesai. Kita harusnya bersama-sama move on. Kita nggak usah tunggu lagi. Jadi saya berharap nih generasi muda kita betul-betul tetap jadi terang, jadi garam. Udah kita nggak usah mikir yang lainnya. Persiapkan diri dengan baik dan apa yang ada itu sebenarnya semua fasilitas sudah tersedia. Bukan hanya fasilitas, lingkungan pun sudah tersedia, akomodasi sudah tersedia. Hanya tinggal manpower-nya lagi dikatakan kan. Nah, manpower-nya menarik sekali. Kalau kita baca di Alkitab dikatakan bahwa satu generasi itu, kalau lihat bangsa Israel kan satu generasi hilang itu 40 tahun. Tapi ternyata dari 40 tahun yang ada pada hari ini, tahun 60 itu generasi X lahir. Tahun 80 itu generasi Y, millennials. Tahun 2000 itu zillennials. Dan mereka lah sebenarnya generasi produktif yang akan mengisi 60-70% yang akan mengisi yang bekerja di sini. Nah, jadi kalau saya boleh mengusulkan secara praktis buat kita semuanya, saya juga banyak sekali ngomong sama anak-anak muda, kita harus move on dan kita lihat ke depan. Kesempatan yang tadi diceritakan itu luar biasa. Nggak semua negara bisa memanfaatkan, atau semua penduduk negara-negara di tempat lain yang memanfaatkan dengan benar. Karena banyak juga yang mengalami bonus demografi, tapi menjadi serangan balik. Akibatnya negaranya mengalami chaos. Nah, kalau kita bisa mengangkat dengan baik, ini kesempatan. Dan menurut saya ini bagus banget gitu. Karena kita bisa tetap jadi terang, jadi garam. Jadi dimanapun kita berada, kalau menurut saya yang penting pertama, kita harus belajar untuk menjadi pelopor dalam semua bisnis yang kita punya.
Jadi kita tetap lihat kesempatan, karena kesempatannya terbuka besar sekali. Dan memang platform anak-anak muda itu makin lebar. Beda generasi saya. Persaingan di generasi saya itu rendah sekali. Artinya tidak. Tapi pada hari ini, bersama-sama, kalau angka 60% itu dikatakan benar, artinya ada angkatan kerja itu 60% kali 280 juta lah gitu. Itu 150 juta mereka bekerja di platform yang sama dan ingin maju bersama. Sehingga tadi Ko Fandi kan ngomong pinjol. Itu tentunya tuh ke rangsangan-rangsangan yang instant noodle generation, pengen cepet karena persaingannya cepet sekali gitu. Nah, disinilah pentingnya kita memiliki hikmat Tuhan. Saya udah no doubt, saya tidak ragu-ragu saya ingin katakan kalau hari ini saya hidup diberkati Tuhan hanya karena satu, hikmat Tuhan. Jangan pernah main-main dengan hikmat Tuhan. Dan memang hikmat Tuhan tuh mengalahkan semuanya. Jadi kalau ke satu nih kita boleh dikasih kesempatan sebagai warga negara Indonesia untuk bisa berkarya dan membangun bangsa ini, mari berjalan dengan hikmat Tuhan dan lakukan yang terbaik bersama-sama. Dan yang kedua, menurut saya ini waktunya untuk berbagi. Jadi garam gitu teman. Jadi bersama-sama kita membangun. Makanya saya nggak berhenti sampai hari ini. Saya membangun, ayo kita sama-sama, kita bisa. Sama-sama kita bisa. Udah, mau pilih nomor 1, 2, 3, no problem. Tapi sekarang sudah selesai, yuk kita bangun kembali bangsa ini. Kita mulai sambut dengan baik. Dan nomor 3 kalau kita boleh, kan ada ayatnya yang jelas. Upayakan sejahtera di kota mana kamu ada kan. Karena sejahtera kota itu menjadi sejahtera kita. Artinya kalau kita ingin mengalami damai sejahtera Tuhan, ya upayakan sejahtera. Di mana saja, mau bisnis apa saja. Tapi miliki satu, daya tahan yang kuat. Ini platform persaingan akan makin ketat. Makin ketat. Jadi apa yang dikatakan oleh Aryo tadi itu membuka mata kita semua bahwa persaingan akan makin ketat. Artinya apa? Dibutuhkan bukan hanya sekedar tekad, tapi dibutuhkan sebagai daya tahan. Jadi yang namanya endurance itu dibutuhkan. Kemampuan untuk bertahan, berjuang, tahan banting, tahan lama, itu dibutuhkan. Nah makanya di situ kata kesetiaan itu penting sekali. Kesetiaan ya. Kesetiaan. Makanya salah satu yang membuat bangsa Israel gagal masuk ke tanah perjanjian bukan karena mereka nggak siap perang. Kalau kita baca di Alkitab, tiap hari mereka bangun tidur, mereka bersiap untuk perang, dalam baju perang untuk maju. Tapi mereka nggak pernah perang. Nggak pernah perang. Karena Tuhan tahu kalau mereka sampai perang, mereka belum apa-apa, pasti udah mundur. Udah ngeper bulan-bulan, daya juangnya nggak ada. Nah kita harusnya nggak usah bayar cincong lah, kita hadapin semuanya. Hidup itu memang bukan hidup yang gampang, men. Hidup ini nggak gampang. Tapi percaya, Tuhan pasti buka jalan. Jadi persaingan makin ketat, kita harus memiliki daya juang yang tinggi. Dan yang kedua, bersama. Saya selalu katakan, teamwork, super team, it's much better than Superman. Udah, pokoknya nggak ada yang bisa ngalahin. Superman itu udah meninggal dunia. Ya, sekarang super team, zamannya super team. Tapi yang ketiga, kita berjuang bukan hanya untuk keluarga kita. Kita berjuang bukan untuk ini, tapi kita berjuang untuk bangsa dan negara di mana kita berada. Karena Tuhan mengutus kita ke sini, melahirkan kita jadi orang Indonesia. Saya bilang, saya berkali-kali, saya dua kali dapat kesempatan untuk pindah ke negara lain. Tapi saya bilang enggak, saya tahu Tuhan tempatkan di sini. Pastor Philip pun kan di tengah kerusuhan, Tuhan kirim kembali ke sini hanya untuk satu, membangun bangsa ini. Dan itu mendidih, darah saya mendidih. Dan saya bilang, sekalipun usia saya boleh lebih tua dari Aryo. sedikit. Nggak banyak, sedikit. Tapi daya juang saya tidak pernah lebih kendor. Luar biasa. Saya ingin bersama-sama melengkapi. Kenapa? Saya terakhir nih, saya 3 generasi. Ya. Generasi muda punya apa? Punya creativity, betul? Betul. Generasi muda punya apa? Energi, betul? Punya teknologi. Loh, dia ngomong begitu banyak, saya nggak ngerti apa-apa. Betul? Punya semuanya. Terus, tapi satu yang dibutuhkan dari generasi yang lebih tua, trust, kepercayaan. Kalau bilang kepercayaan, kita udah earn lebih lama. Trust itu, it take years to earn. But, cuma beberapa detik, kalau gagal bisa hilang. Terus yang kedua, wisdom. Dan yang ketiga, experience. Itu butuh. Dan kalau itu di-combine all together, maka itu jadi kekuatan yang besar. Makanya ketika Pastor Philip kembali ke banyak pertemuan waktu itu, saya masih ingat 3 generasi. Karena Alkitab katakan seperti itu. 3 generasi akan melayani bersama-sama. Dalam gereja Tuhan. Kalau melayani bersama-sama, saya sebagai praktisi di marketplace
langsung saya membaca sebentar lagi kita juga di marketplace akan mengalami hal yang sama, dan hari ini betul terjadi. Di mana terjadi? Oh, banyak sekali generasi bapak, anak, dan tiga nih kakek, dia juga bersama-sama di pabriknya, bersama-sama di perusahaannya banyak sekali. Dan mereka bagaimana mereka bisa inline together, kompak, maju bersama. Kalau mereka ribut terus, akhirnya nggak maju-maju. Dan negara yang bisa mempertahankan 3 generasi ini saling menghormati dan saling menjaga, negara itu terbukti maju. Gitu. Jadi kalau saya lihat kenapa sampai hari ini Lee Kuan Yew sampai detik terakhir masih tetap memberi warna untuk Singapura, dan hari ini Lee Hsien Loong tetap meneruskan warisan legacy dari ayahnya untuk tetap mengingatkan moral-moral yang ada, dan saya pikir itu bukannya main-main. Itu negara kecil. Kalau mereka nggak punya moral, mereka nggak punya etika, mereka udah lama akan hilang dari peredaran. Nah, kita sebagai bangsa yang besar, bayangkan kalau kita punya moral, punya etika, kita punya hikmat, kita punya wisdom, punya teknologi, punya creativity, punya energi, dan satu yang hebat sekali, punya capacity. Itu capacity jangan main-main, 60%. Bahasanya itu dikuasai oleh mereka. Bahasa saya mungkin sudah tidak dikuasai, tidak mengerti, tapi bahasanya Aryo dimengerti oleh semua orang. Kalau dia bilang teriak A, semua ngerti itu A artinya. Kalau saya bilang A, oh ini apa ya? A yang mana? Kalau dia ngomong A, itu bahasanya generasinya dia. Dan semua orang bilang, siap, maju. Nah, itu di kekuatan kamu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya, anak-anak muda, hari ini yang teriak komando di depan, yang pegang tongkat komando, bukan saya lagi. Your turn. Younger generation, young generation of Indonesia, you have to take turn. Bawa trompet, tiup sangkakala, maju ke depan. Dan kita bersama-sama menyongsong Indonesia emas, Indonesia yang lebih baik. 2045. Kita ikut merinding ya. Kita jadi merinding loh dengarnya ini, jadi Terbakar ya. berdiri juga kita jadinya. Wah, itu bagus banget ya. Berarti good point-nya adalah yang perlu kita ingat nih jemaat. Satu, kita harus masuk ke tahun 2024 dengan itu ya, mau berkolaborasi. Kemudian yang berikutnya, pertama positif dulu, hikmat Tuhan bekerja. Makanya salah satu kegagalan bangsa Israel karena negatif terus, bersungut-sungut terus. Kita nggak boleh, sudah selesai lah. Mau milih siapa aja oke lah. Udah kita nggak usah bahas itu lagi. Kita selalu positif aja. Toh bangsa ini masih ada, betul nggak? Kecuali kalau kita perang ya terpaksa ikut perang. Udah nggak ada apa-apa. Terus dipermasalahkan, terus kenapa? Kenapa nggak kita yang lain pernah tapi kita nggak, kita siap-siap ya. Kalau saya langsung begitu selesai pemilu, tanggal 15 Februari saya kumpulkan tim saya, sekarang kita mulai ke depan. What next? Positif. Apa yang bisa kita kerjakan? Karena besok pagi, kalau kamu nggak dapat uang, kamu nggak makan. Kasarnya gitu. Nah, saya what next? Yuk kita positif. Nah, kalau kita positif dengan hikmat Tuhan, maka kita akan berjalan menerobos semua tantangan-tantangan. Dan kita siap untuk menghadapi semua dengan berani. Dan yang kedua, dengan bersama-sama. Dan yang ketiga, dalam skop yang lebih besar, sebagai bangsa. Dan yang kedua tadi, 3 generasi bersama-sama. Bapak, kakek, bapak, anak, barengan. Oke, sekarang saatnya perempuan dan generasi milenial bicara. Gitu, Evelyn gimana? Pandangannya terhadap kira-kira tahun 2024 ini. Evelyn ini kan mewakilin pertama seorang perempuan, ya. Nah, juga industri kreatif dan juga anak muda. Iya. Sebenarnya ya kalau dari Evelyn mungkin dari apa yang Evelyn alami aja ya, karena kalau dibilang dari segi kapasitas gimana-gimana, ya ini opini lah ya, opini. Kalau Evelyn sendiri ngelihat satu sebagai perempuan makin kesini makin dapat kesempatan sebenarnya, karena memang orang sudah sadar bahwa ternyata perempuan bisa kok menunjukkan kualitas-kualitas bahkan yang mungkin orang notabene-nya kira laki-laki saja yang bisa, ternyata perempuan bisa. Salah satunya yang sudah Evelyn buktikan adalah tahun 2024 ini puji Tuhan kasih Evelyn jadi host sport. Yang mana sebelumnya itu kayak news sport sebenarnya, yang mereka lebih menitik beratkan di laki-laki karena mereka merasa kadang-kadang perempuan itu kurang paham gitu loh dengan sport yang terlalu detail gitu. Tapi mereka memberikan kesempatan. Terus yang berikutnya juga kalau dari segi anak muda sudah pasti sekali Evelyn melihat dunia ini terus menuntut kreativitas gitu loh. Jadi kita sebagai anak-anak muda mungkin kita memang kadang-kadang ngerasa
ketinggalan banyak, kita ngerasa belum tahu banyak, tapi tenang aja karena di dunia sekarang ini terutama 2024, ayo dimanfaatkan segala informasi yang ada, kita menjadi kreatif, berani jadi diri sendiri dan unik gitu loh. Yang pastinya dalam hikmat Tuhan juga ya, jangan sampai kita cuman seenak-enaknya mengejar apa yang enak, nggak mau daya tahan nggak ada, jangan juga gitu. Dan yang pastinya sebagai industri kreatif gitu ya, Evelyn melihat juga kesempatan menjadi kreator-kreator muda, ya kan, sinias-sinias semuanya tuh juga menjadi dimudahkan sekali dengan teknologi ya, kayak tadi yang juga Kak Arya sudah sampaikan juga gitu loh, dengan teknologi yang ada semuanya jadi lebih mudah, kita punya banyak sekali fasilitas. Sudahlah, ini benar 2024 kita hanya siapin mental maju karena opportunity-nya segede itu. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, ngomong juga struggle-nya anak muda juga. Iya. Di luar sana kan banyak anak muda yang sekarang ya generasi strawberry, kamu putus asa, Sandwich gitu ya, sampai ya, sekarang. sandwich ya. Juga ketika misalnya begitu masuk kerja berapa bulan, ternyata dapat pressure dikit, langsung resign, seperti itu. Gimana menurut Evelyn? Padahal Evelyn sendiri kan pasti struggle dan butuh endurance banyak kan, apalagi di dunia entertain, dengan ya di TV sebagai host pasti butuh kerja keras, peras otak gitu ya dan sebagainya. Nah itu gimana pesan-pesan untuk teman-teman yang anak-anak muda nih? Itu pertanyaan yang menarik dan bagus sekali nih, Kak Fandi. Karena kalau kita kerja di dunia kreatif, apalagi industri yang notabene seni gitu ya, orang selalu pikirnya paling orang-orang yang tipe-tipe ngejar passion gitu. Kalau nggak menghasilkan atau apa segala dia keluar apa segala macam. Kesannya tuh jadi strawberry ya, lembek kayak gitu. Tapi kalau Evelyn secara pribadi ya Evelyn bersyukur banget karena memang tumbuh dan dibesarkan di GMS juga. Evelyn punya coach-coach, mentor-mentor yang Evelyn bisa tanya gitu. Jadi misalnya Evelyn sempat punya pergumulan gitu ya. Aku tanya gitu ya, ini gimana ya, aku sekarang tuh di kondisi kayak begini, tapi aku kok kurang serg dengan kinerja yang begini ya, menurut Cece bijakkah aku keluar atau enggak? Dan aku ingat banget waktu itu coach aku cuma bilang kayak gini, Evelyn, jangan membuat keputusan gegabah atau impulsif ya, kok ya. Jangan membuat keputusan impulsif, kamu doakan aja. Selama kamu masih dikasih tempat di situ, berarti ada suatu proses yang Tuhan mau kamu belajar di situ. Dan ternyata ya udah, aku bilang oke, aku akan do my best, aku akan jadi best dimanapun aku berada, seberapa sulit pun itu gitu loh. Tapi memang aku bawa doa, aku bilang Tuhan, aku mengganjal, aku nggak tahu plan Tuhan kemana gitu loh. Dan ternyata dalam 3 bulan setelah aku bawa doa segala macam, ternyata Tuhan mengkonfirmasi lewat jawaban bahwa ternyata dari pihak merekanya yang ada perubahan konsep dan lain-lain, sehingga aku nggak melanjutkan lagi sama mereka. Yaitu bagi aku tuh konfirmasi doa. Tanpa aku harus aku mau resign karena aku nggak suka, nggak usah kayak gitu, dijalani dulu. Kalau memang Tuhan mengkehendaki kita sudah selesai di situ, oke, pasti ada step lainnya. Dan ternyata benar kan, setelah Evelyn selesai di yang sini, terbukalah pintu-pintu baru yang terjadi dengan favor yang kaget-kaget juga, kayak kok bisa gitu. Ya. Satu lagi pertanyaan untuk anak muda gini. Bagaimana cara Evelyn memfilter mana teman yang toksik, yang nggak perlu dideketin, terus teman-teman yang, karena bagaimanapun pengaruh dari circle itu kan sangat kuat ya, apalagi juga di industri kreatif atau dunia entertain. Supaya nggak overthinking ya. Iya betul. Ya macam-macam, nggak overthinking, nggak kepengaruh ke pergaulan yang buruk dan sebagainya. Bagaimana Evelyn sebagai anak Tuhan gitu ya, untuk benar-benar jadi kokoh gitu di atas firman Tuhan dan tidak kepengaruh sama yang lain. Mungkin bahasa sederhana yang terdengar klise ya kalau Evelyn. Setiap Evelyn menghabiskan waktu dengan seseorang, Evelyn ngerasa damai nggak? Pulang ngerasa dikuatkan apa makin ngerasa kayaknya aku nggak berguna, kayaknya aku nggak ini. Itu kan bisa kita rasakan gitu loh. Dengan obrolan yang sama nih, misalnya Evelyn bicara mengenai iya Evelyn di dunia kreatif tuh begini-begini hambatannya. Ada orang yang Evelyn habis ngomong, pulang Evelyn ngeliat peluang, pulang Evelyn ngelihat potensi Evelyn, pulang Evelyn dikasih step-step, kamu begini, pulang aku jadi sesuatu yang lebih better dari kemarin. Tapi ada juga orang yang setelah aku ngomong, dia bilang, udahlah kamu juga pemula, jangan banyak gaya lah, udah terima aja, bersyukur gini, jangan ini, kamu kan kecil, bukan apa-apa. Jadi kita ngerasa down. Nah itu yang Evelyn, ya udah, berarti kalau orang itu tidak memberikan sumbangsi gimana-gimana, ya orang-orang itulah yang harus kita agak kurangi gitu ya waktu bersama. Kita justru banyakin dengan orang-orang yang bisa kasih kita value yang memperkuat core kita. Jadinya berani tegas juga ya untuk tinggalin circle yang nggak perlu, tapi merapat pada circle yang perlu. Salah satunya juga pastinya kalau GMS kita punya CG gitu ya, punya connect group gitu yang benar-benar bisa punya mentor, ya tadi ya coachnya Evelyn dan sebagainya. Itu pasti sangat. Dan kebetulan coach Evelyn kerjanya di film juga, jadi benar-benar pas. Oke, nah teman-teman dari sini bisa kita lihat ya,
sebenarnya di sini juga ada 3 generasi walaupun 4 orang gitu ya. Ada Om gitu ya, yang kita juga hormatin ya, yang kita dengerin saran-sarannya. Terus ada ya saya sama Arya yang usianya nggak terlalu jauh gitu. Nah, jadi ada anak-anak. Saya juga Gitu ya. gitu. Mending GR daripada minder. boleh nambahin dikit nggak? Ya, boleh, silakan. Karena saya kan pernah belajar di Jepang. Ya. Nah, ada satu konsep bagus di Jepang namanya yutori. Gitu. Nah, konsep itu tiba-tiba ketika Jepang sedang mengalami resesi, hari ini kan Jepang sedang kolaps kan. Konsep ini diangkat lagi keluar gitu. Nah, yutori ini menarik sekali. Jadi yutori ini adalah konsep yang mengatakan kalau kita masuk dalam satu lingkungan, kita harus punya spaciousness, kita punya kelegaan, tenang, perhatikan. Less talking, ngomong sedikit. Kalau bisa aja nggak ngomong, tapi lihat banyak dan dengar banyak gitu. Jadi kalau kita dalam semua keadaan, jangan ngomong dulu gitu. Tadi kamu, kayak kenapa saya jadi ingat karena kamu ngomong kan, ada keadaan sulit, nggak usah, tenang aja. Kita dengerin dulu, maksudnya apa nih ya? Pelajari, lihat, less talking. Terus kalau perlu tambahin kalau saya yutori plus hikmat, pulang doa dulu, Tuhan apa yang saya lakukan. Jadi konsep yutori ini yang membuat orang Jepang bisa bertahan dalam keadaan yang sulit. Wah, ya. Jadi mereka dalam keadaan yang pernah dengar nggak ada tentara Jepang yang ditawan sampai 45 tahun hidup sendirian tanpa ada bantuan apa-apa, dia bisa bertahan karena dia lebih baik diem, dia pelajarin, dia lihat, dia nggak gampang putus asa, gitu. Dia nggak gampang nyerah enggak. Gitu. Tapi betul-betul dia pelajari, dia kalau ada apa saja, kurangi bicara, lihat banyak, dengar banyak, kalau perlu kita doa, baru putuskan seperti itu. Wow, keren. Tapi itu emang penting sih. Kalau nggak salah tuh ada ayat yang bilang nggak sih, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Sesimpel itu yutori, itu yutori itu. Bahasa gaulnya ya bahasa sekarang. Jepang ya. Gimana nih kalau Ko Fandi dari sisi sekarang saya mau share ada beberapa mungkin potensi-potensi yang bisa kita ini mungkin teman yang tunggu-tunggu ya. Jadi arahnya kemana gitu ya. Gitu. Jadi pastinya karena kita udah tahu bahwa 10 tahun ini kita udah seperti apa dan akan dilanjutkan. Jadi yang saya pasti yang kita bisa lihat adalah yang pertama pastinya pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Gitu. Jadi apakah itu untuk masalah sipil, arsitek gitu ya, terus pekerjaan umum gitu, infrastruktur dan sebagainya. Jadi itu akan ada di bidang itu gitu, itu akan berlanjut. Hilirisasi memang terkesan kadang untuk proyek-proyek pemerintah gitu ya. Tapi saya kadang-kadang mikirnya seperti ini, teman-teman, bahwa bisa jadi ada kearifan lokal yang selama ini belum pernah kita gali, dan mungkin bisa jadi kita anak-anak Tuhan ini jarang mau ke arah situ. Misalnya apakah itu kerajinan tangan lokal atau misalnya hasil alam secara lokal gitu ya, atau hasil alam itu bisa ikan, bisa tumbuhan, bisa ternak dan macam-macam gitu. Terkadang kita ini nggak mau tangan kita kotor, kaki kita kotor, terus kita ini maunya ya udah nggak apa-apa berdasi gitu ya, ASEAN tapi gaji UMR cukup. Nah seperti itu gitu, atau bahkan ya kita tahu kan gaji cleaning service misalnya itu gaji UMR gitu. Tapi ya sorry kalau misalnya urusannya dengan yang seperti itu, kenapa nggak balik ke kearifan lokal? Hilirisasi itu tidak hanya melulu masalah hasil bumi tambang gitu ya, nikel dan sebagainya. Tapi hilirisasi itu harusnya apa yang jadi kearifan lokal kita yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita jual di kota besar ataupun ketika kita ekspor itu. Nah, pemerataan, nah ini akan jadi satu kesempatan yang sangat-sangat strategis buat kita, bahwa selalu dikumandangkan bahwa jangan sampai selalu Java sentris gitu. Saya beberapa tahun ini sudah ke GMS lokal di, ya nggak semua ya, tapi minimal ada banyak. Paling kiri itu udah ke Medan, atas Tarakan, kanan Jayapura gitu ya, bawah mungkin Bali atau Lombok gitu. Dan saya melihat sebenarnya masih sedang diusahakan pemerataan itu. Dan ketika pemerataan itu benar-benar ternyata yang menjadi impian kita semua, tidak hanya di Jawa tapi semua itu merata, itu akan jadi satu kesempatan yang sangat-sangat luar biasa juga bagi Anda-Anda yang menonton di daerah-daerah itu. Lalu lanjut adalah seperti ini, strategi ke depan. Kalau yang karir gimana? Itu tergantung nih di kota besar gitu ya. Memang seakan-akan seperti klise gitu ya, upskilling, reskilling gitu ya. Tapi itu kita harusnya nggak boleh putus asa, belajar skill untuk improve. Kenapa? Nanti Bro Aryo akan nanggapin pasti dari sisi AI. Gitu. AI itu akan melibas kita di hampir semua hal, disrupsi itu hampir semua hal. Saya selalu mengatakan, kemarin juga
di GMS Manado saya katakan bahwa disrupsi itu menghantam tidak hanya di bisnis yang baik-baik loh, gitu. Bisnis yang haram-haram, yang melanggar hukum pun itu juga terkena disrupsi. Seperti jadi itu juga kita harus hati-hati. Tapi ujung-ujungnya untuk menghadapi disrupsi AI dan sebagainya, itu ya kita belajar skill untuk improve. Apa-apa yang tidak bisa dikerjakan oleh AI itu kita harus minta Tuhan, Tuhan kasih aku hikmat supaya aku bisa tajam dan bisa memutuskan untuk aku akan di daerah mana yang AI nggak bisa masuk. Gitu, reskilling juga, belajar skill baru, gitu, kerjain kerjaan yang berbeda, gitu. Nah, terus habis itu, nah saya yang juga mau katakanlah fokus ke bottom of the pyramid, gitu. Jadi dalam tingkatan-tingkatan ekonomi itu kan ada yang paling atas nih, itu ada yang paling atas, tapi ini kecil, gitu, kolamnya kecil. Itu habis itu kelas menengah, itu yang otomatis kelas lebih banyak dan ini yang kebanyakan kehantam oleh AI dan disrupsi dan sebagainya. Tapi juga kelas bawah. Gitu. Kita harus memikirkan sekarang ini uangnya ada di mana, gitu, ikannya ada di mana, gitu. Apakah ada di atas? Yes, gitu. Benar juga karena salah satu orang atau sekarang orang yang terkaya di dunia itu adalah orang yang punya branded LV dan sebagainya kan. Dia beli LV, dia beli, nah itu memang sasarannya ke top of the pyramid, gitu. Dan kelas menengah pasti punya strategi sendiri yang teman-teman saya rasa juga sekarang sedang kerjakan. Tapi di bawah ini uangnya banyak, walaupun sedikit. Tetapi dikali berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Makanya kenapa kok pinjol itu arahnya ke bottom of the pyramid, gitu. Daripada mereka pusing ngurusin orang yang mau pinjam untuk kredit usaha 1 miliar, 2 miliar, sedangkan kalau di sini butuhnya cuma 5 juta, tapi dikali berapa juta orang, seperti itu. Dan kenapa pinjol arahnya gitu? Kita ngomong lagi, kenapa judi online? Nyasarnya bukan ke mereka-mereka yang punya duit, gitu, mereka yang punya duit dengan ke luar negeri, ke kasino dan sebagainya. Tetapi justru karena mereka melihat yang di bawah ini uangnya sedikit tetapi dikali banyak orang, maka dengan judi online orang punya 50.000, 100.000, akhirnya, dan itu ya sorry bahasanya repeat order kan, gitu. Mereka akhirnya jadi kecanduan dan terperangkap, terikat di sana, nggak bisa keluar, gitu. Dan itu dibombardir terus dengan iklan-iklan judi online. Seperti itu. Dan juga misalnya seperti ini, satu lagi, ada satu fenomena ya saya sebut aja nggak apa-apa ya, warung Madura, gitu. Warung Madura itu tidak bisnis yang triliunan yang tidak terendus oleh kita selama ini, gitu. Dan itu jauh lebih profitable daripada titik-titik mart yang ada 2 mart itu yang ada di Indonesia. Tempatnya ada di gang-gang, dia tidak pernah di jalan raya, dia tidak pernah ada di jalan sekunder atau tersier, selalu ada di gang besar atau gang kecil atau tambah lama tambah kecil. Itu orang-orang lokal, kebanyakan orang Madura punya rumah, ruang tamunya dipakai untuk jadi toko, kalau namanya dulu itu toko merancang atau toko sembako. Tapi sekarang biasanya ada toko kebutuhan sehari-hari, lalu ada kulkas, ada Pertamini. Seperti itu. Dan di situ supply-nya bukan dari truk-truk besar. Kalau di titik mart itu kan selalu dari truk besar. Ini hanya dengan mobil pickup kecil gitu, atau sepeda motor yang roda 3, itu bukan sepeda motor anak-anak ya. Ya, untuk mensuplai itu, dan itu tidak terendus. Karena kenapa? Kebutuhan dari orang-orang, misalnya contoh nih, orang-orang yang nggak punya duit, sakit kepala, dia nggak perlu beli obat sakit kepala yang 1 strip, dia perlunya beli 3 butir aja, gitu. Walaupun harganya ketika 1 strip katakanlah misalnya 10.000 gitu, dibagi 10 ribuan kan, 1 tablet itu dia jual 2.000, gitu. Nah dia cuma perlu beli 3, 6.000, wah hampir 1 strip udah lunas, gitu kan. Nah begitu pula misalnya beli plester, anaknya jatuh, lari-lari di kampung jatuh, gitu, nggak perlu beli 1 strip, gitu, cukup beli 1. Kalau misalnya habis, besok beli 1 lagi. Nah rokok juga gitu, nggak perlu beli 1 ini, cukup beli berapa batang. Nah itu yang menggulung dan itu triliunan, gitu. Teman-teman yang melihat di sini, kita bisa ngelihat boleh punya mimpi yang besar, tetapi terkadang bisa dari berpikir ikannya ada di mana, kolamnya ada di mana, seperti itu. Terkadang orang mikirnya red ocean gitu ya, perang harga, banding harga, terus orang mau pengen jadi distributor, gitu. Terus distributor lebih susah. Kenapa? Modalnya udah tertakar, profitnya udah tertakar, habis itu udah HET, harga eceran tertinggi, udah nggak bisa apa-apa. Tapi ada bottom of the pyramid yang mungkin bisa jadi peluang bagi kita. Kami berempat yakin, apa yang kita bicarakan pada hari ini itu akan membuka ide, membuka pikiran, ada membuka beberapa insight beberapa orang, termasuk Anda yang ada di sini. Dan Anda kalau dapat itu, Roh Kudus akan bisikan ke Anda
Anda bisa lakukan hal-hal seperti itu, dan kita yakin Tuhan akan memimpin Anda. Amin. Amin. Wah, ini juga boleh ya. Kalau misalnya ada jemaat yang mungkin kalian mendapatkan poin-poin tertentu, kalian boleh highlight, boleh juga di Doakan. komen-komen, ya. Ya. Atau misalnya kalian ternyata sudah menerapkan dan ternyata ada dampaknya juga boleh. Kita tunggu banget kesaksian dari kalian semua ya jemaat. Ya. Sekarang kita ke Aryo. Silakan. Kita tertarik kok. Bagaimana coba. dengan IT, dengan AI gitu ya? AI. Ya 3 jam ya pembahasan. Kita pulang dulu. Ya menarik. Jadi sebelum COVID, tepatnya 1 hari sebelum lockdown di Indonesia, itu saya lagi isi seminar di Surabaya, seminar besar gitu. Dan di seminar itu saya bahas tentang AI. Dan saya tutup dengan kata-kata yang luar biasa waktu itu, yang orang wow, kata-katanya seperti ini. Ada satu hal yang AI tidak bisa lakukan, yaitu empati. Wow. Jadi kita harus punya empati. Ternyata saya salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena tahun lalu saya lihat lagi riset, dilakukan riset. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang medis dikumpulkan, sebagian dijawab AI, sebagian dijawab manusia. Dan ternyata dinilai AI lebih punya empati daripada. Astaga. Ini di Agritro, tesis di Agritro. Ini fakta bahwa sebelumnya kita beranggapan, mungkin orang lebih suka dengan manusia karena mereka beranggapan AI itu terlalu kaku, ternyata dengan demikian kita juga harus tahu fakta ini bahwa AI sekarang semakin lama malah mungkin karena manusia nggak sabaran ya, jawab pertanyaannya kurang sabar atau gimana, mungkin sudah capek kerja sehari atau bagaimana, sehingga ternyata arahnya ke sana. Nah, kita perlu tahu bahwa yang dulunya kita bicara tentang namanya teknologi automation sudah beda. Sekarang maksudnya AI apa tuh? Intelligence, bukan yang otomasi, tapi intelligence atau kepandaian. Ini sudah mulai masuk. 2020 saya juga bagikan, waktu itu ada AI sudah mulai mensimulasikan emosi manusia. Ada baby AI, bisa nangis, bisa takut, bisa ketawa. Itu 4 tahun lalu. Tahun ini kita nggak tahu seperti apa. Nah, tapi apakah berarti yang ini perlu ditakut atau gimana? Tidak. Sekali lagi kita tahu regulasi juga regulator lagi bekerja bagaimana supaya kita nggak salah juga tentang AI. Tapi ini adalah sebuah peluang. Jangan sampai anak-anak Tuhan terutama mereka malah menjadi tertinggal atau malah menurut saya bukan hanya tertinggal. Yang saya rindukan adalah anak-anak Tuhan. Mereka punya peran, mereka bisa ada di orang-orang yang menciptakan hal seperti ini, bukan sebagai konsumen berakhirnya menyalahkan AI-nya kok kenapa kok gini, kenapa kok nggak sesuai firman Tuhan, kenapa nggak sesuai gini. Saya menjadi tanya, loh anak tuanya di mana? Kenapa kamu nggak jump in ke sana? Malah kamu hanya menjadi penonton. Ini saatnya bukan kita sebagai penonton, kita masuk to the stage, kita turun tangan, kita harus tendang bolanya. Nah, selain AI lagi hot ini kan tentang green energy, mobil listrik gitu kan ya. Nah, ini juga terkait gitu. Kalau kita bicara tentang mobil listrik misalkan, tadi sudah saya katakan Indonesia potensinya sangat besar itu kan ya. Tapi transisi nggak semudah itu. Kalau kita bicara data, sekali lagi, kemarin saya membaca sebuah publikasi ilmiah itu kan yang menarik. Mobil listrik mungkin dipakai di banyak kendaraan pribadi. Tetapi untuk kendaraan umum seperti bis, ternyata waktu mereka hitung, itu dari capital expenditure, capex-nya itu untuk bisa balik modal butuh 47-200 tahun. Makanya mereka nggak mau. Akibatnya apa? Berarti masih belum visible atau belum ke arah sana. Kita belum tahu nanti ada breakthrough-nya seperti apa. Saya berapa anak Tuhan bisa memberikan breakthrough di sana. Tetapi sementara roadmap-nya udah jelas. Kita mengarah ke biodiesel, biofuel. Biofuel Indonesia itu 10% penghasil biofuel di seluruh dunia. 10%. Dan salah satu yang besar kan CPO ya, crude palm oil atau kelapa sawit itu memang paling produktif Pak, karena 1 hektar aja bisa keluar 3,5 juta ton seperti itu. Jadi ada bidang-bidang, ada hal-hal yang kita bicara ada teknologi, tapi ada unsur-unsur yang terkait seperti itu. Kita tahu kalau kita ada emas, ada juga yang jualan sekop. Nah, kita harus jeli-jeli melihat peluang seperti ini. Kita lihat ada AI, kita lihat ada green economy, kita lihat arahnya kemana, kita lihat mobil listrik, kita lihat turunannya mana. Turunan-turunan inilah yang merupakan potensi-potensi bisnis juga untuk bisa kita kerjakan dan kita bisa berikan sebuah breakthrough di teknologi di bidang tersebut. Wow, keren. Keren. Gimana Om? Ini terakhir nih ya. Ya. Saking serunya ya. Jadi kalau saya di praktis nih ya. Ya. Jadi karena kebetulan kan saya kan memang dari tahun 91 tanggung jawab saya itu di dunia penjualan. Jadi ketika terjadi perubahan AI masuk, kemudian online, digital marketing, promotion dan pakai online, pakai macam-macam, memang tuh menggoncangkan sisi-sisi penjualan di banyak perusahaan, khususnya properti yang saya tekuni. Tapi ketika beberapa perusahaan-perusahaan, saya nggak sebutkan namanya ya, tapi .com company yang akhirnya gulung tikar dan tutup, dan itu khusus untuk properti itu sudah banyak, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia dan di Amerika, yang akhirnya tutup. Dan waktu itu saya sempat berpikir, what's wrong? Apa yang sedang terjadi? Dan untuk kita diskusikan, ternyata memang manusia secara teknologi bisa berubah.
cara berpikirnya. Tapi secara emosi nggak bisa berubah. Jadi kalau kita mau beli barang makin mahal, memang dibutuhkan kepercayaan dan relation yang hubungan yang baik gitu. Jadi makanya saya justru menekankan di dalam kesempatan ini kepada semua teman-teman, ingat baik-baik, teknologi akan makin canggih. Minta maaf ya, saya bukan mengecilkan teknologi saya. Karena makin canggih teknologi. Contohnya kayak mobil listrik aja, mau Tesla lah, mau apa saja, tapi tetap dibutuhkan pramuniaga, orang yang menawarkan, yang bisa menceritakan, yang bisa meyakinkan pembeli bahwa kamu nggak salah pilih gitu. Nah ini akhirnya ternyata pada akhirnya saya berpikir ya, memang ada satu ciptaan Tuhan yang tidak akan pernah bisa diganti, yaitu manusia. Di Jepang, negara yang semua sudah robotik semua robotik. Bahkan untuk presisi itu Jepang kepresisiannya sangat tinggi. Tapi mereka punya satu aset, dan mereka sudah jadikan satu aset di mana orang-orang tua yang begitu ahli, mereka tetap pelihara dan tetap digaji, pada usia mereka sudah sampai 70-80 tahun. Waktu ditanya kenapa itu disisakan orang-orang seperti itu, dia bilang dalam satu kepresisian yang sangat tinggi, robot aja kalah sama manusia. Manusia itu punya sensitivitas yang begitu tinggi yang tidak bisa digantikan dengan mesin. Jadi makanya kalau kata handmade, kita kadang-kadang suka menganggap kecil ya. Tapi kalau kata handmade itu kayak LV, mobil itu kayak Bentley, itu masih handmade. Dan kalau disebut handmade, itu betul-betul by hand gitu. Karena kadang dibutuhkan bukan hanya teknologi untuk menciptakan barang yang bagus, tapi juga dibutuhkan untuk emosi, kecintaan akan suatu produk. Dan itu yang melahirkan produk yang baik. Jadi saya selalu mengatakan, setiap orang, Anda berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan ciptakan kita untuk menjadi saluran berkat buat semuanya. Semua ada akan menjadi fasilitas. Semua ada memberi kesempatan. Kamu punya kesempatan banyak. Dengan AI, dengan teknologi yang begitu hebat, kamu bisa buat informasi begitu banyak. Tapi untuk bisa kamu berhasil, dibutuhkan kecintaan kamu akan pekerjaan kamu. Dibutuhkan komitmen kamu. Dibutuhkan keseriusan kamu. Betul-betul rela bayar harganya untuk pekerjaan itu. Saya suka dengan istilah namanya Tuhan hanya kasih dua sama manusia. Yang pertama tuh passion, dan yang kedua tuh talent. Tuhan kasih passion dan talent. Seperti Bezalel dan Oholiab, Tuhan kasih passion. Passion itu apa? Makin kamu lakukan, kamu makin cinta. Jadi kalau kamu memang passion kamu di dunia entertain seperti itu, kalau kamu passion kamu, the more you do, the more you like it, kamu makin antusias, makin semangat. Tapi ingat, Tuhan juga kasih talent. Talent apa? The more you do, the more expert you are. Kamu akan makin ahli. Dan akhirnya kamu jadi orang yang senang. Kamu kerja happy, tapi kamu dihargai. Happy sekali, senang banget, tapi kamu dihargai. Dan terima kasih buat AI, terima kasih buat teknologi, terima kasih buat all the facility. Saya kan jadi bisa bicara banyak dengan semua info. Tapi saya makin cinta dengan kerjaan saya. Mengajar buat saya itu satu kecintaan. My passion, people is my passion. People is my mission. And I love talk to people. And the more I talk, the more excited I am. Dan waktu saya makin excited, dan kemampuan saya bicara makin tinggi, talent saya makin, dan saya makin menikmati. Jadi orang bilang kerja keras, no, kamu nggak kerja keras, kamu nggak kerja keras kan? Kita nggak ada yang kerja keras kan? Kita lagi ngapain? Lagi nyantai, happy. Tapi kita dapat uang, kita dapat kesempatan membangun relasi. Dan ini satu konsep Jepang lagi, namanya Ikigai. Pernah dengar Ikigai? Ya, Ikigai itu sesuatu yang kita sukai, waktu ketemu sama orang yang membutuhkan jadi misi. Keren dong? Ya, kita merasa berharga. Ketemu sama yang membutuhkan pekerjaan jadi profesi. Ada yang bayar jadi pekerjaan. Senang dong? Dapat misi, berharga, punya profesi, dihargai lagi. Ikigai. Jadi dibayar, dihormati, dan happy. Aku sampai membatu, membisun, ngomong apa. Keren banget. Ini Evelyn yakin pasti jemaat yang mendengar juga semerasakan terimpartasi segitunya ya. Silakan Ko Fandi. Untuk menutup gitu ya. Ya, saya rasa gimana kita harus nutup, kalau gitu ntar jadi kelamaan juga. Panjang ya, waduh. Tapi intinya
Ya, seperti Pastor Philip bilang ada dua hal. Yang pertama, there's something yang cannot be taught, but it can be caught gitu ya. Ada beberapa yang tidak bisa diajarkan, tapi hanya bisa ditangkap gitu. Jadi beberapa di antara ini adalah business outlook ini tidak hanya untuk ya udah sekedar kita memuaskan otak kita gitu ya. Oh ini gini, oh ini gini. Jadi ada beberapa hal pewahyuan yang saya yakin kita semua hanya bisa tangkap itu, dan kalau udah bisa tangkap itu, jalani bersama Tuhan, dan Tuhan akan bawa Anda ke dimensi yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, sama juga mengikuti Pastor Philip juga, ke depan hidup tidak akan lebih ringan, itu tidak akan lebih santai, itu tidak akan lebih enak gitu. Tapi justru itulah kita minta roh yang lebih kuat. Gitu. Jadi teman-teman, bagi masing-masing dari kita, saya harap kita semua selalu berdoa in the year of this great shifts and miracle ini pasti akan pergeseran besar, hidup juga tidak akan lebih gampang gitu. Tetapi masing-masing dari kita, kalau kita punya roh yang lebih kuat, itu berarti kita lagi menyiapkan kayu bakarnya. Tinggal nanti ketika miracle, api turun dari surga, dan di situ terjadi divine connection, terjadi divine intervention, dan di situ kembali lagi yang kita amini adalah Tuhan bawa kita ke dimensi yang lebih berbeda, lebih luar biasa lagi. Amin. Terakhir bagaimanapun, karena ini beberapa generasi, kita minta Om Andreas untuk tutup dalam doa gitu ya. Untuk jemaat-jemaat yang atau teman-teman yang menonton di sini yang benar-benar sekarang ini masih bergumul, nggak tahu harus melakukan apa, stuck dalam pekerjaannya gitu ya, putus asa dan sebagainya gitu. Minta tolong Om bisa berdoa untuk mereka. Pesan saya satu gitu. Yes. Jadi saya kasih tahu anak saya, kalau mau sekolah ya, mau kerja, jangan cari apa yang orang minta, tapi apa yang kamu suka. Jadi kadang-kadang ada anak yang bilang, "Bisa, aku suka sport." Oke, kamu sekolah sport. Jadi apa yang kamu, karena yang kamu suka itu passion. Ya. Talent nanti kan ngikutin. Nah, waktu kita talent mulai bergerak dan pelan-pelan orang akan mulai menghargai. Ketemu yang membutuhkan, nanti kaget tiba-tiba. Anak saya suka main sepak bola, di sekolah sepak bola, tiba-tiba jadi pelatih. Jadi buka sekolah sepak bola dan menghasilkan uang. Hebat dong. Happy, ya kan? Wealthy. Ya kan? Saya sukanya pepatah saya tuh selalu gini, hidup sehat, hidup bahagia, ya, panjang umur dan makmur. Bisa banget, rimanya enak ya. Oke, mari kita berdoa. Bapak yang mengucap syukur bahwa tidak ada rencana Tuhan yang jelek. Rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan kebaikan, yang memberikan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Biar kami melihat itu sebagai hal yang positif, sehingga kami tidak muter-muter terus seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, nggak pernah maju, nggak pernah move on, terus di situ terus terikat dengan masa lalunya, berputar-putar dengan kondisi yang sama, sampai akhirnya pun mereka tidak pernah bisa masuk ke tanah perjanjian. Kami nggak mau, kami mau move on, selesai dengan masa lalu, dan kami maju ke depan sesuai dengan rancangan Tuhan. Berkati setiap kami, berkati acara ini, dan berkati kami semuanya, dan saudara dimanapun di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini, bahkan di seluruh dunia. Kalau Anda sedang kebingungan, ingat, hanya Tuhan yang bisa memberikan arah petunjuk. Kemana Anda harus melangkah, temukan apa yang Anda suka, ingat baik-baik, apa yang Anda suka, dan lakukan dengan sepenuh hati. Nanti Tuhan akan membuka pintu demi pintu. Amin. Dan kalian akan terkejut ketika menyaksikan, wow, kok saya bisa. Tuhan nggak mulai dengan sesuatu yang sulit. Ingat baik-baik, Tuhan melakukan sesuatu yang kamu punya. Persis ketika Musa, dia katakan kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Dan Musa bilang, tongkat Tuhan. Pakai tongkat itu. Dan apa yang ada di tangan kita? Tuhan nggak pernah minta kita mencari yang kita nggak punya, tapi yang Dia sudah berikan dan yang sudah kita miliki. Mulai dengan yang kita suka, dan dari situ Tuhan akan mengembangkannya. Saya percaya, saya berkati, dan kami semua mau maju. Kami khususnya kepada generasi muda, saya memberkati, mendoakan para millennials and zillennials untuk terus maju jadi berkat, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Amin. Jadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan untuk Indonesia, Indonesia emas. Bukan hanya kami berharap, bukan hanya kami berdoa, tapi kami siap dan kami yakin kami akan masuki Indonesia emas 2045 dalam nama Yesus. Amin. Amin. Wow.
thank you semua ya, gitu ya. Di sini kita semua tidak hanya kita nggak hanya jadi moderator, kita jadi pembicara juga, narasumber juga, gitu ya. Nah, Evelyn benar-benar terberkati sih. Evelyn yakin para jemaat semua yang nonton juga pasti terberkati. So jangan sampai kelewatan teman-teman kalian yang harus dengerin juga, share dan pastinya subscribe juga, like juga video ini ya. Kirimkan ke sebanyak-banyak orang yang butuh dengar ini supaya mereka semakin siap untuk masuk ke 2024 ini. Kalau ada laporan kemenangan juga silakan bisa tulis di kolom komentar. Yes. Oke. Oke, sampai bertemu lagi di next Thank you. episode tetap Thank di you. Marketplace Wisdom. Bye bye. Dan thank you. Thank Thank you. you, Pak Andreas. Thank you, Pak Aryo. Thank you. Thank you. Thank you.